Otak-otak tanpa ikan. Bahan-bahannya: 1 gelas tepung tapioka, setengah gelas tepung terigu, setengah gelas air putih, kemudian ada soda kue, kemudian ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, bisa juga diganti dengan kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 2 siung bawang putih, dan 1 sendok makan udang rebon. Dan di sini saya pakai 1 butir telur, kemudian saya tambahkan dengan sedikit daun seledri yang sudah diiris-iris. Pertama-tama ini semua bumbunya dihaluskan, saya menggunakan blender, bisa juga diulek. Mulai dari bawang putih, kemudian udang rebon, dan bumbu-bumbu yang lain langsung sekalian saja ya saya masukin ke situ. Blendernya pakai air yang nanti akan dipakai. Setelah halus, siapkan wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan ditambah dengan air yang sisa dari blenderan tadi ya. Nah, ini caranya kayak gitu biar nggak rugi gitu ya. Biar bumbunya nggak ada yang tersisa gitu maksudnya. Kemudian dinyalakan api dan dimasak sampai airnya mendidih, benar-benar mendidih sambil diaduk sesekali. Kemudian setelah airnya mendidih, dimasukkan tepung terigunya. Tepung terigu masuk, kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata antara tepung dan juga air, dan tidak ada yang bergerindil atau ada tepung yang belum tercampur kayak gitu. Diaduk terus sampai semuanya tercampur rata. Oh ya, pas tepungnya masuk itu apinya dimatikan ya. Jadi apinya mati dulu sampai tepungnya ini benar-benar sudah tercampur rata dengan air. Tujuannya itu biar nggak gosong nanti bawahnya. Dan setelah tercampur rata jadi kayak gini, ini baru apinya dinyalakan tapi dengan api yang kecil ya. Nah, kayak gini apinya kecil. Dan ini dimasak sampai adonannya itu benar-benar kalis. Ya mungkin sekitaran 1 sampai 2 menit gitulah. Dan setelah kalis, matikan apinya. Kemudian ini ditunggu sampai adonannya benar-benar dingin ya. Untuk mempercepat, saya pindahkan ke tempat lain. Dan ini saya ratakan ke pinggir-pinggir mangkoknya gitu biar dia cepet dingin. Dan jangan lupa dikipasin gitu. Setelah benar-benar dingin, sekarang masukin 1 butir telur. Kemudian tambahkan daun sop. Dan diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Daun sop itu maksudnya daun seledri ya. Aduk aja terus, memang agak lengket kayak gitu, tapi nggak apa-apa, diaduk aja nanti dia rata sendiri kok. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, sekarang tinggal belum ya. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, sekarang tinggal masukin tepung tapiokanya. Jadi semuanya dimasukin.
Kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur. Oh iya, baking soda, lupa kan saya, baking sodanya 1 sendok teh. 1 sendok teh, setengah sendok teh maksudnya baking sodanya ya, maaf. Dan untuk baking soda ini jangan lupa diayak ya, karena baking soda itu biasanya kan gumpal, rawan sekali gumpal, jadi harus diayak tiap mau dipakai. Entah itu baking soda atau baking powder, itu harus diayak dulu semuanya. Nah, setelah baking soda masuk, sekarang baru dah dicampur sampai semuanya benar-benar merata. Kalau ngaduknya pakai spatula kayak gini tuh kurang mantep ya. Jadi kita aduknya pakai tangan aja Gin, supaya nyaman dipakainya. Jadi pakai tangan, tangannya jangan lupa udah dicuci bersih. Baru diuleni adonannya sampai semua bahannya tercampur rata, kalis dan bisa dibentuk. Nah, setelah rata kayak gini, sekarang tinggal dibentuk. Jadi diambil sedikit, kemudian dibentuk lonjong-lonjong kayak gitu. Kalau untuk besar kecilnya itu tergantung selera aja. Kalau misalnya mau yang besar-besar juga boleh, mau yang kecil-kecil juga boleh. Kalau misalnya besar-besar itu cepat selesai, tapi nanti ngerebusnya agak lama. Tapi kalau kecil-kecil itu ya agak lama ngebentuknya, cuma nanti pas ngerebusnya itu lebih cepat. Jadi sesuai selera aja ya. Nah, kecuali kalau misalnya untuk dijual, karena kalau misalnya untuk dijual itu harus benar-benar dihitung ya untung ruginya dan lain sebagainya. Jadi misalnya satu resep itu harus jadi berapa kayak gitu, itu harus benar-benar dihitung ya. Kalau misalnya saya kan buat dimakan sendiri, jadi untuk bentuknya atau apanya itu tuh suka-suka. Nah, setelah selesai dibentuk semua, sekarang tinggal direbus. Jangan lupa panasin air dulu ya. Nah, airnya setelah mendidih kayak gini, kemudian ditambahkan sedikit minyak goreng. Ini tujuannya agar nanti satu sama lain itu nggak ada yang lengket kayak gitu. Nah, diaduk-aduk biar minyak sama airnya bisa nyatu. Padahal minyak sama air tuh nggak bakalan bisa nyatu. Tapi ya kita coba diaduk-aduk aja biar nanti semua adonan dari si otak-otaknya itu bisa terkena minyak semua kayak gitu. Nah, tinggal dimasukkan adonannya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini nanti saya 2 kali sih, 2 kali ngerebusnya. Karena kan wadahnya kecil, nggak pakai yang besar. Kalau misalnya pakai yang besar nanti airnya banyak juga, lama jadinya. Jadi ya sedikit-sedikit aja dah 2 kali, nggak apa-apa. Ya, ini sambil diaduk pelan-pelan kayak gitu ya, supaya nggak ada yang nempel satu sama lain. Tapi sebentar aja sih ngaduknya itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini mereka mau berkembang. Nah, mulai mengambang dan agak besar kan daripada yang baru dimasukin tadi. Nah, biarpun sudah ngambang kayak gini, jangan langsung diangkat ya. Dibiarkan dulu selama ya kurang lebih sekitar 4-5 menit. Itu tujuannya agar adonannya itu benar-benar matang sampai ke dalam. Kalau misalnya baru naik kayak gini langsung diangkat, itu dalamnya pasti masih mentah, belum matang kayak gitu. Jadi tunggu aja dulu ya 5 menit lah. Oh iya, saya lupa tadi bilang, kalau misalnya sudah dari awal tadi yang pas ngapung tadi, itu tuh apinya langsung dikecilkan pakai api sedang supaya benar-benar matang kayak gitu sampai ke dalamnya.
Nah, setelah 5 menit baru deh ini bisa diangkat. Diangkat semuanya. Dan untuk sisa adonannya tadi yang sudah dibentuk, direbus juga ya. Ulangi sesuai dengan yang pertama tadi. Oke, sekarang waktunya menggoreng. Panaskan minyak secukupnya. Minyaknya sampai panas, tapi menggunakan api sedang ya. Lalu digoreng. Oh iya, tadi tuh pas masukin otak-otaknya tuh nggak kerekam, lupa nggak nyalain kamera. Maaf ya. Jadi ini digoreng sambil ya diaduk-aduk. Digoreng terus sampai warnanya kuning keemasan kayak gitu. Dan kalau sudah kuning keemasan kayak gini, tinggal diangkat dan ditiriskan. Oke, otak-otaknya siap untuk dinikmati. Ini enak banget loh dimakan pakai saus. Saus biasa juga bisa, mau pakai saus pentol yang enak yang resep saya kemarin itu juga bisa. Pokoknya ini enak banget. Dan ini kan nggak saya goreng semua ya, jadi sisanya ini saya simpan di dalam kulkas. Jadi kalau misalnya lagi pengen bisa tinggal goreng aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye bye.